sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, rahmat hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan simulasi semanak keluarga ramah anak pada pagi hari ini. Baiklah, kita awali kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas PKK dan Mas Kapit. Yang pertama Mas PKK, setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara, hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Dua Mas KP, setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga centang sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Terima kasih. Tepuk hak anak, Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes! terima kasih. Silakan duduk. Alat kelengkapan yang akan kita gunakan untuk kegiatan simulasi keluarga ramah anak. Yang pertama adalah beberan. Beberan adalah alat yang berada di depan Bapak Ibu berupa kotak yang berisi kartu-kartu yang akan kita mainkan. Selanjutnya kartu nomor lotre nomor 1 sampai nomor 21 untuk menentukan angka berapa yang akan kita bahas nanti. Yang nomor 3, kartu dengan 3 warna. Warna yang pertama warna oranye untuk materi yang akan kita bahas. Yang kedua warna kuning yang berisi pesan. Dan yang ketiga berwarna biru yang berisi sanksi. Dan yang keempat yaitu buku tulis untuk mencatat kegiatan simulasi pada hari ini. Baiklah, sebelum simulasi kita mulai, maka kita akan memperkenalkan diri satu persatu. Nanti sambil berdiri ya Bapak Ibu semuanya. Iya. Yang pertama, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fenty, saya sebagai fasilitator. Terima kasih. Selanjutnya sebelah kanan saya. Hai. Halo. Perkenalkan, nama saya Rika Luki, saya sebagai penulis. Terima kasih. Selanjutnya sebelah kiri saya. Halo. Hai. Nama saya Meida, saya sebagai narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pemain. Halo. Hai. Nama saya Dodi Mariono, saya sebagai pemain pertama. Terima kasih. Selanjutnya. Halo. Hai. Saya Istiani sebagai pemain kedua. Terima kasih. Selanjutnya.
Halo. Hai. Perkenalkan, saya Ratna Julianti. Saya sebagai pemain ketiga. Terima kasih. Halo. Hai. Nama saya Ristoya sebagai pemain nomor 4. Terima kasih. Selanjutnya sekarang Gemarana, cinta, Kasih sayang, kebersamaan, keluarga ramah anak, bahagia. Baiklah, untuk memulainya kita akan menjelaskan tata cara bermain. Akan dimulai dari setiap pemain untuk mengambil kartu lotre. Jika pemain mendapatkan nomor urut dan jatuh pada kartu orange, maka berisi materi dan pemain akan membacakan materi tersebut dan akan kita bahas. Nanti pemain yang lainnya menanggapi, penonton juga menanggapi. Jika pemain mendapatkan kartu berwarna kuning, undian yang jatuh di warna kuning, maka berisi pesan. Pemain cukup membacakan pesan secara jelas tanpa perlu ditanggapi. Jika pemain yang mengambil lotre dan jatuh pada warna biru berisi sanksi, maka pemain tersebut harus memperagakan isi sanksi tersebut. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Paham. Terima kasih. Jika sudah paham, kita akan menentukan waktu bermain kita atau waktu simulasi ini. Apakah berdasarkan jam atau berdasarkan putaran? Baiklah, kita sepakati ya. Permainan ini 1 putaran. Nanti setelah pemain keempat selesai, maka selesai permainan atau simulasi tersebut. Baiklah, kita akan melaksanakan simulasi yang akan diawali oleh pemain pertama untuk mengambil lotre. Silakan berdiri. Saya pemain pertama mendapatkan nomor 1. Terima kasih. Silakan pemain pertama untuk mengambil. Tolong. Kita hitung bersama-sama. 1. Silakan pemain 1 untuk membacakan materi nomor 1. Undang-undang nomor berapakah yang mengatur tentang perlindungan anak? Menurut pendapat saya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2024. Demikian yang dapat kami komunikasikan. Terima kasih. Untuk pemain pertama mendapatkan materi nomor 1 yang berisi undang-undang tentang perlindungan anak. Karena ini berisi undang-undang, tidak perlu ditanggapi, langsung akan disampaikan oleh narasumber undang-undang yang tepat untuk mengatur tentang perlindungan anak. Kepada narasumber saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini materi nomor 1 adalah undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Demikian, Bapak Ibu. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan undang-undang yang mengatur tentang perlindunhan anak. Tepuk hak anak, Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes. Terima kasih. Selanjutnya pemain kedua untuk mengambil lotrenya. Saya sebagai pemain kedua mendapatkan nomor 19. Terima kasih. Kita hitung bersama-sama dari nomor 15 ya. 15, 16, 17, 18, 19. Silakan pemain kedua untuk membacakan materi nomor 19. Ada berapakah fungsi keluarga sesuai PP? Menurut saya, fungsi keluarga menurut PP ada beberapa. Salah satunya fungsi ekonomi dan fungsi agama. Terima kasih. Terima kasih untuk pemain kedua. Apakah pemain pertama, ketiga, dan keempat mau menanggapi? Silakan. Pemain ketiga menanggapi dari materi nomor 19. Saya pemain ketiga mau menanggapi fungsi keluarga menurut PP, yaitu fungsi keagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemain ketiga menanggapi fungsi keluarga yaitu fungsi agama. Selanjutnya untuk pemain yang lainnya ada yang menanggapi? Cukup. Selanjutnya jika pemain tidak ada yang menanggapi, silakan penonton untuk menanggapi. Silakan kepada Pak Atijo untuk menanggapi. Menurut pendapat saya yaitu masalah itu lingkungan, pendidikan, dan ya udah. Oh, ya. Terima kasih. Ada lagi tanggapan dari penonton? Sudah. Terima kasih untuk tanggapan materi nomor 19.
Setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibacakan oleh narasumber fungsi keluarga menurut peraturan pemerintah. Silakan kepada Bu Maida. Dari nomor 9, nomor 19 ada berapa fungsi keluarga? Tadi sudah dijawab dari pemain nomor 2 ada fungsi ekonomi, pemain nomor 3 ada fungsi keagamaan. Kemudian dari penonton tadi ada yang menyebutkan lingkungan dan pendidikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga menurut peraturan pemerintah adalah 1. Fungsi agama, 2. Fungsi sosial budaya, 3. Fungsi cinta dan kasih sayang, 4. Fungsi perlindungan, 5. Fungsi reproduksi, 6. Fungsi sosial dan pendidikan, 7. Fungsi ekonomi, dan 8. Fungsi lingkungan. Demikian Bu Benti, dilanjutkan. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyimpulkan materi nomor 19. Selanjutnya kita akan melanjutkan permainan kepada pemain ketiga untuk mengambil lotre. Saya pemain nomor 3 mendapat nomor undian 16. 16. Kita hitung bersama-sama dari 15. 15, 16. Silakan. Sebutkan 5 urutan lingkaran terbentuknya keluarga ramah anak. Menurut pendapat saya, 5 lingkaran dari ayah, ibu, dan anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pemain ketiga yang sudah membacakan materi dan menanggapi materi nomor 16. Selanjutnya untuk pemain yang lainnya menanggapi, silakan. Ini menanggapi urutan lingkaran terbentuknya keluarga ramah anak, diantaranya memberikan apresiasi terhadap pencapaian anak. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Pemain yang lainnya silakan. Ada tanggapan dari penonton? Menanggapi menurut pendapat saya untuk urutan lingkaran terbentuknya keluarga ramah anak, yaitu untuk membuat kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga. Terima kasih kepada pemain. Tidak ada dari penonton, baiklah. Karena dari penonton tidak ada yang menanggapi, kita akan menyimpulkan kepada narasumber. Silakan untuk Mesti atas waktunya. Materi nomor 16 tadi pertanyaannya adalah sebutkan 5 urutan keluarga ramah anak. Tadi pemain nomor 3 sudah menjawab ayah, ibu, anak. Kemudian pemain nomor 2 itu memberi apresiasi pencapaian anak. Kemudian pemain nomor 1 tentang kesetaraan dan keadilan. Di sini dapat disimpulkan bahwa 5 urutan keluarga ramah anak adalah 1. Pengasuhan yang positif, 2. Anak terpenuhi kasih sayang, 3. Relasi kesetaraan dan keadilan, 4. Sumber daya positif, dan 5. Terbentuknya keluarga ramah anak. Demikian. terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan kesimpulan. Gemarana Cinta, kasih sayang, kebersamaan, keluarga ramah anak, bahagia. dan yang terakhir pemain keempat silakan mengambil lotre untuk undian. Dengan nomor lotre 15. Hitung dari 10, nggih. 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pemain keempat Saya akan membacakan sanksi dari peragakan bagaimana cara Bapak dan Ibu melarang anak bermain handphone. Tolong perhatikan. Oh, ini yang jadi anaknya Mas Marcel. Iya. Ada Mas Marcel, saya persilakan. Nah, gitu. Ayo coba. Oke. HP mungkin nih, jualan baik. Lagi Cina mau cuma jualan HP. Jawab, iya Pak.
Pemain keempat sudah memperagakan sanksi bagaimana Pak isi dia. melarang anak yang bermain HP. Terima kasih untuk pemain pertama sampai keempat sudah melaksanakan simulasi 1 putaran. Berdasarkan kesepakatan bahwa kita bermain 1 putaran, setelah pemain keempat berarti selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan membacakan dari penulis dari simulasi yang sudah kita laksanakan kepada Mbak Nikaluki untuk Saya akan membacakan hasil simulasi pada pagi hari ini. Pemain pertama dengan materi nomor 1 dengan pertanyaan, Undang-Undang nomor berapa yang mengatur perlindungan tentang anak? Dengan tanggapan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2024. Kesimpulannya, Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak tertera pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2024. Pemain kedua dengan materi nomor 19 dengan pertanyaan, ada berapa fungsi keluarga menurut peraturan pemerintah? Dengan jawaban, undang-undang, fungsi agama, dan fungsi ekonomi. Tanggapan dari pemain ketiga, fungsi keagamaan. Tanggapan dari penonton, fungsi lingkungan dan pendidikan. Dan kesimpulannya, ada berapa fungsi keluarga menurut peraturan pemerintah, yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi lingkungan, dan fungsi ekonomi. Pemain ketiga dengan materi nomor 16 dengan pertanyaan, urutan lingkungan terbentuknya keluarga ramah anak, dengan jawaban ayah, ibu, dan anak. Tanggapan dari pemain kedua yaitu memberikan apresiasi terhadap pencapaian anak. Tanggapan dari pemain pertama yaitu membuat kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa urutan lingkaran terbentuknya keluarga ramah anak yaitu 1. Pengasuhan positif, 2. Terpenuhinya kasih sayang, 3. Relasi kesetaraan dan keadilan, 4. Sumber daya yang positif, 5. Keluarga tanpa kekerasan. Dan pemain keempat mendapatkan materi nomor 15 yaitu sanksi di mana melarang anak menggunakan handphone. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Fasilitator. Terima kasih kepada penulis. Silahkan kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Ibu. Tepuk semangat. Supaya iman lan ramah ing anak. Sehingga kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surga menyinari dunia. Terima kasih. Kita silakan duduk kembali. Untuk simulasi pada pagi hari ini sudah selesai. Dari kami fasilitator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf semua kekeliruan kami. Baiklah, kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Untuk simulasi pada pagi hari ini sudah selesai. Dari kami fasilitator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf semua kekeliruan kami. Baiklah, kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Silakan dari Bu Yati. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, susah itu
tak ada